Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Saya berharap dalam keadaan baik dan dalam penyertaan Tuhan. Jumpa lagi dalam Renungan Harian. Kita akan baca Alkitab kita dari Amsal 26 ayat yang ke-22. Seperti sedap-sedapan perkataan pemfitnah masuk ke lubuk hati. Dalam terjemahan sederhana Indonesia berkata, bergosip terasa sedap di mulut, orang mengunyahnya seperti makanan dan mempercayainya sepenuh hati. Baik gosip maupun fitnah pada dasarnya adalah sama-sama menceritakan keburukan orang lain. Entahkah itu adalah berita yang benar ataupun berita yang belum tentu benar. Dalam New English Translation, ternyata gosip dan fitnah tadi dianalogikan seperti cemilan yang lezat. Meskipun gosip terdengar seperti makanan yang lezat, seperti cemilan yang enak, namun ternyata gosip sangatlah berbahaya. Gosip seperti racun yang mematikan, merusak seseorang dari dalam. Tidak hanya berhenti di telinga, tetapi menggerogoti dan membusukkan kita ketika gosip ataupun fitnah itu masuk ke dalam lubuk hati. Gosip bukan hanya merusak reputasi orang, tetapi gosip juga dapat menimbulkan konflik dan merusak hubungan dengan sesama. Meskipun terlihat sepele, tetapi menyimpan racun yang sangat berbahaya bagi manusia. Dalam hal ini kita dapat memahami bahwa perkataan kita ternyata memiliki dampak yang besar. Dengan perkataan kita dapat membangun iman seseorang. Namun dengan perkataan juga kita dapat merusak reputasi dan hubungan, bahkan menyebabkan konflik karena perkataan. Lalu bagaimana Injil menjawab hal ini? Efesus 4 ayat yang ke-29 berkata, "Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia." Ini artinya apa? Bagi kita yang mendengar gosip atau fitnah dari orang lain, ini berarti gosip itu harus stop dan berhenti. Kita tidak boleh menyebarkannya kepada orang lain lagi. Sudah cukup sampai kepada kita dengar saja. Stop, jangan diteruskan, jangan di-forward. Selanjutnya, Injil juga memberitahu bahwa ucapan kita, perkataan kita seharusnya adalah perkataan yang membangun dan membawa kasih karunia. Dengan perkataan kita, kita sebenarnya sedang dituntun untuk menunjukkan dan mencerminkan kasih karunia dan anugerah Kristus yang telah kita terima, supaya orang lain pun dapat melihat Kristus yang tinggal di dalam kita. Nah, lalu bagaimana jika ternyata kitalah yang digosipkan atau difitnah? Dalam 1 Petrus 2 ayat 22 sampai yang ke-24, Yesus memberi teladan seperti ini. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kristus ternyata pernah mengalaminya. Dia telah terlebih dahulu mengalami derita, caci maki, fitnah, gosip. Dan ketika Yesus mengalaminya, dari mulutnya tidak terucap perkataan mengancam maupun mengutuk orang yang memfitnah dia, yang mencaci maki dia. Tetapi Yesus justru memikul semua dosa manusia. Dia memikul dosa orang yang mencaci maki dia.
Dia memikul dosa orang yang memfitnahnya. Dia juga memikul dosa kita yang tanpa kita sadar, kita pun seringkali menggosip, memfitnah bahkan. Tapi dengar baik, di kayu salib, Yesus telah memikul semua dosa kita itu. Dan di sana, Dia menanggung hukuman atas dosa itu. Kenapa Dia melakukan itu? Yaitu supaya kita hidup untuk kebenaran. Sehingga pada akhirnya, kita tidak sembarangan lagi menggunakan mulut kita untuk berkata-kata. Tidak memberitakan gosip maupun fitnah. Tetapi perkataan kita adalah perkataan yang membangun. Perkataan kita adalah perkataan yang memberitakan kasih karunia. Perkataan kita seharusnya adalah perkataan yang menceritakan kasih karunia yang telah kita terima dari Yesus Kristus. Pada akhirnya orang juga dapat berjumpa dengan Sang Pemberi kasih karunia itu, yaitu Kristus yang juga telah mati menebus dosa mereka. Tuhan Yesus memberkati.